Halo semuanya, kembali lagi di Green dalam edisi membahas sinergi mahasiswa dan masyarakat, membangun usaha kreatif dan berkelanjutan dengan komunitas lokal. Nah, kali ini kita kembali lagi nih di part 2, karena di part 1 kemarin kita sudah bertemu dengan teman-teman dari tim PPK Ormawa yang membahas tentang apa sih itu PPK Ormawa, lalu programnya seperti apa, dan keterlibatan masyarakatnya itu seperti apa. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja kali ya Teh ke part selanjutnya. Itu kita pengen cerita-cerita yang lebih detail kali ya Teh, karena kalau yang kita lihat dari yang sebelumnya di part 1 itu kan banyak sekali tahapannya sampai dengan tahap abdidaya kalau tidak salah ya, dan tim PPK Ormawa ini juga bisa lolos gitu ya di abdidaya dari tahun sebelumnya gitu. Nah, kira-kira boleh diceritain nggak sih Teh dari mulai awal mungkin ceritanya sampai dengan lolos abdidaya itu seperti apa gitu pengalamannya? Ya, jadi kalau misalnya kita udah lolos pendanaan dari yang kita submit proposal itu kan kita lolos pendanaan. Nah, dari lolos pendanaan ini baru kita menjalankan program selama 5 bulan. Nah, nanti tuh setiap bulan dan setiap minggunya tuh kita harus ada laporan logbook yang dimana ini tuh jadi job desk-nya tim jurnalis yang harus merekap gitu kegiatan kita selama 5 bulan ini. Nah, dari situ juga kita ada monitoring gitu dari Belmawanya, gimana selain laporan kegiatan ada juga laporan keuangan yang itu tuh harus habis selama 5 bulan kita keberjalanan. Nah, setelah lolos pendanaan kita submit kuesioner yang dimana kuesioner ini tuh tentang program kita yang relevan dengan kategori-kategori yang disediakan sama Belmawa gitu. Terus udah kuesioner kita ada visitasi. Nah, visitasi ini tuh dari reviewer yang datang ke desa kita. Jadi nanti tuh reviewer ini tuh akan datang ke desa dan mewawancarai kita sebagai mahasiswa dan juga ibu-ibu desa di sana. Jadi ini tuh cukup ketat ya karena kita juga harus ada dampak real gitu secara nyata untuk ibu-ibunya. Nah, setelah lolos visitasi, baru kita mendapatkan surat kembali untuk diajukan sebagai lolos abdidaya. Nah, sebenarnya untuk lolos abdidaya ini dianggarkan untuk 3 orang. Untuk tim pelaksana, ketua Ormawa dan juga ketua pelaksana. Namun karena kita sudah menyusun proposal untuk menganggarkan bahwa kita ingin semua tim pelaksana ini bisa berangkat abdidaya, jadi kita ajukan ke fakultas dan Birmawa dan alhamdulillah dan itu cair gitu ya. Jadi alhamdulillah kita bisa bareng-bareng untuk berangkat abdidaya. Seru banget loh kalau misalnya semua akhirnya bisa berangkat gitu. Nah, mungkin bisa diceritain juga gitu kalau setelah berangkat akhirnya bisa berangkat bareng-bareng itu pengalamannya seperti apa sih? Itu tuh kita cuman mempunyai waktu 2 minggu sebelum, jadi suratnya tuh emang sedikit dadakan gitu ya, 2 minggu, dan kita harus mempersiapkan semuanya karena di sana tuh kita lomba kembali gitu ya, jadi tidak ada hentinya gitu kita untuk bersaing dengan ormawa yang lain. Nah, seperti biasa kita harus mengurusi administrasi ya, proposal untuk diajukan ke fakultas dan juga ke Dirmawa, dan alhamdulillah itu tuh hasil yang positif gitu ya dari respon mereka dari Dirmawanya sendiri, dari fakultasnya sendiri, dan akhirnya kita sudah rinciin gitu ya RAB untuk hotel, untuk tiket pesawat, dan akhirnya bisa juga dari mereka. Akhirnya bisa berapa orang tuh yang berangkat? Semuanya 15 tim pelaksana dan tambah 1 ketua himpunan. Itu berarti tambahan gitu ya dari tim. Iya, betul. Terus setelah akhirnya berhasil gitu Teh untuk bisa akhirnya berangkat gitu ya. Nah, tapi ada lika-liku tersendiri nggak kita sebelum akhirnya sampai gitu di kegiatan abdidaya ini? Ya, sebenarnya karena kita menjalankan program itu dari bulan Juni sampai Oktober, yang dimana Juni sampai Agustusnya itu kita kan libur ya, jadi sedikitnya kita senggang gitu untuk mempersiapkan semuanya. Nah, dimulai dari September, 2 bulan terakhir, September dan Oktober itu kita mulai kewalahan karena sudah ada tugas dari kuliah, lalu UTS juga kan waktu bulan Oktober. Nah, kita itu di situ sih paling karena selain itu kita juga harus manajemen waktu antara kita fokus di PPK dan juga fokus kuliah gitu akademik. Jadi kendalanya di situ aja sih, paling perlu persiapan yang matang dari sebelum-sebelumnya dan tidak menunda-nunda gitu. Mungkin dari teman-teman juga nanti kalau misalnya tertarik ke PPK Orma tuh harus bisa memanage waktunya dengan baik gitu ya, karena sebagai mahasiswa mungkin kita mentingin akademik kali ya, tapi kita juga tidak boleh lupa kalau misalnya kita juga harus ada selingan dari non akademiknya gitu.
Nah, kalau misalnya berbicara soal selingan non akademik gitu, nah teman-teman itu bisa mengikuti kegiatan PPK Ormawa ini gitu ya, karena walaupun banyak lika-likunya, terus kemudian banyak harus dipersiapkan gitu ya, terutama di bulan-bulan mendekati abdi daya mungkin ya Teh. Dan gitu tuh sebagai mahasiswa kita harus bisa memanage waktunya dengan baik gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau tadi juga tidak salah mendengar ada visitasi yang ke desa, berarti itu suruh mahasiswanya juga ikut ke sana ya Teh? Gitu. Iya betul. Nah kebetulan kebetulan banget gitu kita dapat jadwal visitasinya tuh di weekend. Ya di weekend di hari Minggu ke Senin deh. Kalau Senin itu kita ada dispen gitu ya dari dosen kita yang dari Himawa gitu di dispen. Jadi hari Minggu ke Senin itu wawancara seperti biasa di Isola untuk mahasiswanya. Lalu di siang harinya baru reviewer itu on the way ke desa itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk visitasi itu banyak yang perlu disiapkan, apalagi kita menyangkut warga gitu ya. Jadi kan kalau misalnya hanya kita saja diwawancari itu kan bisa lebih percaya diri gitu ya. Beda lagi dengan hasil yang kita jalankan gitu, hasil bukti nyata dari warga itu sendiri. Jadi harus banyak briefing dan juga komunikasi dengan warganya. Ya berarti itu salah satu faktor penting juga kalian dalam keberjalanan kegiatan PPK Ormawa ini, yaitu antara kolaborasi dari tim mahasiswanya sendiri juga dengan masyarakat desanya jadi warga desanya. Nah berarti setelah program ini selesai di part 1 juga sebenarnya sudah digaskan gitu ya, kalau misalnya masih ada keberlanjutan gitu pendampingan dari tim PPK Ormawa untuk desa wisata ini gitu ya, mulai dari hasil produksinya dan juga penjualannya gitu ya. Kalau sampai sekarang itu masih dipantau atau misalnya sudah diberjalankan mandiri? Kalau untuk sekarang sih kita lebih diberjalankan sama ibu-ibunya sendiri, karena kita juga sudah bermitra, sudah ada MOU dengan mitra pemasarannya. Jadi kita itu untuk keberlanjutannya itu udah kita lepas gitu, karena kita sudah mempersiapkan ini lebih matang gitu. Jadi kalau mau ibu-ibunya memproduksi, dipersilakan memproduksi sendiri. Lalu kalau mau di pemasaran, silakan memasarkan sendiri, karena kita sudah membekali ilmu itu secara full gitu, secara penuh dari mulai produksi hingga pemasaran itu sendiri, hingga menjadi modalnya itu sudah kembali gitu. Tapi meskipun mereka sudah kami biarkan mandiri gitu ya, kami juga tidak pernah putus komunikasi dengan mereka. Seperti nanti kan kita akan ada Agrofest gitu ya, acara tahunan dari Himagrim ini. Kami mengundang mereka gitu ya, ibu-ibu PPK Ormawa kami untuk memperkenalkan produk mereka di sini gitu ya, sekaligus mendemonstrasikan juga bagaimana cara pengolahannya dan apa saja manfaatnya seperti itu. Berarti memang masih berjalan gitu ya komunikasi dan silaturahminya gitu ya sama warga-warga dari desa di sana. Nah, kira-kira berarti strategi dari Himagrim sendiri gitu ya sebagai salah satu Ormawa yang terpilih untuk menjalankan kegiatan PPK Ormawa sampai dengan lolos abdi daya itu ada strategi khusus nggak sih Teh untuk kegiatan ini? Ataupun dalam meningkatkan kualitas program mungkin ke depannya atau dari sebelum-sebelumnya itu evaluasinya seperti apa? Mungkin boleh sharing-sharing gitu. Ya, jadi untuk strategi kita bisa lolos pendanaan, lalu lolos adidaya dan mendapatkan kategori itu, kalau dari aku mungkin konsisten gitu ya, karena menjalankan sesuatu yang cukup lama gitu, 5 bulan itu pasti ada masa-masanya kita dimana ada motivasi gitu, dengan banyak mengelola SDM gitu, 15 orang ditambah volunteer juga 8 orang. Jadi kalau ya dari aku sendiri mungkin jika sudah memulai gitu harus fokus gitu untuk evaluasinya. Mungkin kalau evaluasinya itu sebelum open recruitment itu kita harus memilih orang yang benar-benar gitu, benar-benar menjalankan, benar-benar ingin belajar cara mendekati warga, lalu ya benar-benar ingin mencapai tujuan yang sama. Jangan sampai salah memilih orang gitu ya teman-teman semuanya, apalagi kalau melibatkan banyak orang juga gitu ya, warga-warga desanya juga. Nah kira-kira orang yang tepat atau mungkin kriteria yang cocok itu kira-kira yang seperti apa nih? Oke. Kalau dari saya gitu ya, untuk kriteria atau orang-orang yang cocok untuk menjalankan program ini itu ya tentunya orang-orang yang konsisten tadi gitu ya, orang-orang yang bertanggung jawab gitu ya dari awal hingga akhir seperti itu. Jadi bukan hanya yang membara di awal gitu ya, semangat di awal, tapi di tengah perjalanan gitu, ketika menemui berbagai kendala malah menyerah gitu dan akhirnya tidak mau melanjutkan. Padahal tanggung jawab dia itu dibutuhkan gitu ya sampai program ini benar-benar selesai seperti itu.
Berarti harus terus membara gitu ya semangatnya dari awal sampai akhir gitu. Kalau mungkin ada kurang-kurang, ada kendala mungkin bisa diobrolkan gitu ya, Iya, sampai betul. kendalanya bisa terselesaikan gitu ya. Nah kira-kira untuk mengatasi hal itu biasanya dari tutor itu melakukan apa sih Teh? Untuk menjaga konsistensi itu gitu, sampai dengan akhirnya bisa lolos abidaya gitu selama menjalankan kegiatan protokol COVID. Iya, karena SDM yang banyak tadi gitu ya. Jadi kita tuh selalu ada rapat evaluasi rutinnya. Jadi setelah program ini selesai, baru kita mengevaluasi apa saja yang perlu diperbaiki di program selanjutnya. Dan juga dari personal sendiri gitu ya. Kadang di mana dia tuh lagi bad mood gitu. Jadi kan agak merusak program gitu. Jadi kita evaluasi dan alhamdulillah respon-respon dari tim pelaksana kita itu sangat positif gitu ya. Jadi tidak ada konflik lagi gitu. Jadi ya, gitu. Berarti bisa diatasi mungkin ya, kalau misalnya ada konflik pun bisa dibicarakan baik-baik bersama-sama gitu. Nah, kalau misalnya tadi juga mendengar ada volunteer ya kan untuk kegiatan protokol itu boleh dijelaskan, kayaknya di part 1 kita belum membahas soal volunteer ini deh. Oh iya, jadi sebetulnya volunteer ini kita buka gitu agar menunjang keberlanjutan itu sendiri. Jadi kita itu kan untuk tim pelaksana itu harus dari 2 angkatan yang berbeda, dari angkatan 2021 dan juga 2022. Lalu kita ingin memperkenalkan PPK ini dan mengenalkan ke angkatan yang di bawah kita itu seperti apa sih, dan ingin terjun langsung gitu di keberjalanan PPK itu sendiri. Jadi kita membuka open volunteer untuk 8 orang di masing-masing keahlian mereka di divisi yang sesuai sama keahlian mereka. Untuk volunteer ini tuh ada batas jumlahnya atau misalnya menyesuaikan dengan kebutuhan aja? Ya, kalau dari kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada gitu. Misalnya karena dari kami itu untuk divisi jurnalis itu tidak ada gitu ya. Karena sebenarnya sudah pas gitu, sudah ada di divisi logistik, humas, program, dan juga sekretaris bendahara. Jadi kita membuat divisi lagi untuk divisi jurnalis yang dimana ini tuh biar lebih fokus gitu ke angkatan 2023 yang bisa yang mahir buat merangkai kata-kata yang untuk dilaporkan ke Bermawa. Jadi kalau tim jurnalis ini full dari volunteer? Ya betul. Untuk anggotanya itu 3-3-nya itu dari volunteer. Kalau yang divisi lain itu dipecah gitu. Ada yang satu ke media, satu ke logistik. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, kan tadi sudah diceritakan gitu ya sampai akhirnya bisa berangkat bersama-sama gitu ya seluruh tim pelaksana. Nah, di sana itu kalau boleh tahu berapa lama ya? Oke, kita tuh di sana sebenarnya ya untuk kegiatan abdidayanya itu dilakukan selama 3 hari seperti itu. Namun karena untuk menyiapkan semua kebutuhan kita di sana, kita berangkat dari H-1 ya Kak, dari H-1-nya. Jadi kalau di total gitu ya dengan pulang itu 5-6 hari. Oh, lumayan lama ya, hampir Iya, seminggu gitu iya ya? betul, hampir seminggu. Itu berarti ada jalan-jalannya juga kali ya? Ada. Jadi setelah abdidaya itu selesai gitu ya, setelah malam penganugerahan itu selesai, paginya kami jalan-jalan dulu gitu ya, karena untuk menikmati gitu ya. Iya, Jadi betul, kesananya betul, itu betul. tidak hanya untuk lomba terus kompetisi gitu ya, tapi ada refreshingnya juga gitu ya untuk kita biar mentalnya tetap sehat. Betul, saya Iya. reward ya. Nah, kalau berarti itu sebelumnya itu gimana tuh perasaannya, apalagi pas malam penganugerahan itu gimana sih perasaannya gitu? Deg-degan sekali ya. Pas malam penganugerahan itu gitu ya, kita melihat juga dari ormawa-ormawa lain gitu yang sama antusiasnya gitu ya. Di situ ketika udah hampir setengah jalan gitu ya pembacaan penganugerahan gitu ya, ormawa kita kok nggak ada gitu ya, kok nggak disebut-sebut. Tapi ternyata alhamdulillah gitu ya dapat juga, dan di situ tuh pecah gitu ya, kita semua itu terharu, bahagia seperti itu ya, karena ternyata gitu ya apa yang kita lakukan selama ini itu ada hasilnya. Tidak mengkhianati hasil gitu ya, Iya, hasilnya dan betul. sangat setidaknya memuaskan gitu ya untuk betul-betul Pecah sekali malam itu. Nah itu berarti tidak hanya dari Mbak Green aja juga kalau untuk yang hadir pada saat itu, atau misalnya dari tim universitas lain juga ada yang hadir bersama-sama ya? Iya, pada saat malam penganugerahan itu seluruh peserta abdidaya Ormawa itu sebanyak 160 Ormawa hadir gitu ya di tempat tersebut di auditorium. Itu di mana ada tempat-tempat? Tempatnya di Universitas Udayana di Bali Kak. Oh di Bali, Udayana ya. Berarti Iya. lumayan juga ya healingnya, set rewardnya ke Bali gitu teman-teman. Gitu. Jadi selain berkompetisi juga ada seru-serunya gitu ya ke Bali gitu bersama-sama gitu. Nah berarti setelah kegiatannya selesai, berarti free time gitu ya, bisa Ya, kita free time. jalan-jalan gitu, menikmati waktu sampai akhirnya pulang lagi ke Bandung gitu ya. Nah
setelah pulang itu rasanya seperti apa sih Kak, setelah akhirnya melewati malam anugerah itu dan juga sampai di jalan-jalan itu? Oke, mungkin dari saya sendiri gitu ya, karena kita pulang nggak dengan tangan kosong gitu ya, jadi kami pulang tuh meskipun di jalan gitu ya terjadi beberapa kendala, akhirnya kami juga pulang dengan selamat gitu ya, masing-masing ke rumahnya masing-masing, pulang dengan selamat, membawa penganugerahan tersebut gitu ya, jadi kami pulang itu dengan tenang, dengan senang seperti itu. Kalau dari saya Rana seperti apa? Kalau dari saya karena selalu terbayang-bayang di Bandung, apalagi panasnya. Jadi saat pulang ke Bandung itu sampai Bandara Jakarta tuh tiba-tiba hujan, terus ya agak sedikit langsung demam gitu lah ya, seperti biasa. Jadi iya jet lag banget gitu. Jadi menyesuaikan lagi gitu dari tubuh kita, suhu tubuh gitu. Berarti kalau boleh tahu nih, kesannya gimana sih dari mulai awal masuk gitu, kalau boleh tahu gitu, dari mulai pendaftaran sampai akhirnya bisa melewati fase itu gitu, akhirnya bisa membawa pulang sebuah oleh-oleh gitu ya. Nah itu seperti apa sih ceritanya gitu kalau boleh tahu? Kalau dari aku sendiri itu dari awal sudah antusias gitu, karena ini merupakan tanggung jawab dari Himagrin sendiri ya, karena kita sudah rutin gitu, masa kita harus berhenti di sini. Jadi dari mulai proposal, terus lolos pendanaan, lalu menyiapkan visitasi, itu tuh kita sangat antusias gitu, sangat menyiapkan dengan baik gitu, sampai akhirnya kita mendapatkan kategori itu pemberdayaan masyarakat paling berkualitas, di mana kita itu sangat bangga gitu, karena dan yang menangnya itu di kategori tim pelaksana. Jadi tim pelaksana ini ya memberdayakan masyarakatnya itu dengan paling berkualitas. Di situ ya udah kita terbayar gitu segala sampai di 5 bulan itu sendiri. Dan sebenarnya ini lumayan banget ya untuk pengalaman aku sendiri, karena tidak menyia-nyiakan libur selama 3 bulan itu dengan sia-sia gitu, karena ada hasilnya. Kalau dari lagi seperti apa? Kalau dari saya sendiri kesan-kesannya tentu luar biasa gitu ya, karena dalam menjalankan program ini segalanya sudah dirasa gitu ya, dari mulai sedihnya, capeknya, senangnya gitu ya, pokoknya semua gitu ya, dari awal kayak antusias menjalani program, kemudian di pertengahan mulai agak lelah gitu ya dengan segala lika-likunya, tapi akhirnya bangkit kembali gitu ya dengan lolosnya kami di Abdi Daya ini gitu. Terus ketika mendapat penghargaan tersebut, ketika kami mendapat penghargaan tersebut gitu ya, tentu perasaan ini tuh kayak terharu gitu ya, akhirnya apa yang selama ini dijalani itu ya tidak sia-sia seperti itu. Jadi ya menurut saya ini sangat luar biasa gitu ya, ketika semua perasaan itu bercampur aduk dalam satu program ini. Ya, berarti banyak banget gitu ya, dari mulai senangnya, sedihnya gitu, semuanya dirasain bareng-bareng gitu. Semua, iya betul. Dan kira-kira untuk kedepannya tuh apa ya, harapannya itu seperti apa sih untuk tim PPK Ormawa ini? Ya kedepannya gitu ya, untuk tim PPK Ormawanya, semoga tim PPK Ormawa Himagrin ini tetap terus menjalankan program ini dengan baik. Kalau bisa itu lebih baik lagi gitu ya, mungkin lolos Abdi Daya lagi, mendapatkan penghargaan yang lebih baik seperti itu. Dan untuk desa-desa binaan kami gitu, semoga terus berlanjut juga gitu ya untuk programnya. Semoga apa yang tujuan kami sejak awal gitu ya untuk meningkatkan penghasilan mereka di sana itu semoga juga tercapai. Kalau dari Tayana itu seperti apa harapannya? Iya, mungkin kalau dari aku sendiri, semoga kita lebih bisa memberdayakan masyarakat yang desa yang kita bina gitu, karena sebenarnya banyak permasalahan dari mereka kayak petani kurang sejahtera, dan itu tuh terbantu banget sama program ini. Jadi kita sebagai mahasiswa bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat yang ada, karena di 3 Tridharma perguruan tinggi itu ada pengabdian gitu ya. Jadi kita harus menjalankan dari 3 Tridharma itu. Lalu untuk Ormawa Himagrin, semoga kalian bisa tertarik gitu ya sama PPK ini, dan bisa antusias untuk menjalankan ini, karena ini tuh sebuah hal yang besar gitu, kesempatan yang besar, benefit yang besar, karena nama Himagrin ini sudah ada di sebuah kesempatan yang besar, karena nama Ormawa kita yaitu Himagrin ini sudah terdaftar di Belmawa, dan berturut-turut selama 2 tahun sudah mendapatkan kategori. Jadi sebisa mungkin kita manfaatkan dari kesempatan yang ada. Oke, nah mungkin text note ya buat teman-teman yang mau join tim PPK Ormawa tahun depan gitu, baik itu sebagai tim pelaksana maupun tim volunteer gitu ya teman-teman semuanya. Nah karena kita juga sudah mendengar nih gimana sih serunya gitu, mulai dari awal mengikuti pendaftaran sampai dengan akhirnya mengikuti malam penganugerahan dari Abdi Daya ini.
Ya mungkin kita sudah mengenal gitu ya tadi dari mulai awal kegiatan sampai dengan malam penganugerahan gitu. Nah mungkin dari TTT ada ini ya, kalau misalnya kita mau tahu lebih lanjut gitu mungkin bisa lihat arsip dokumentasinya di seperti apa gitu. Itu ada ya. Ya, kita juga punya platform gitu ya dari Himagreen ini, ada Instagram, usernya PPK Ormawa Himagreen, lalu ada TikTok PPK Ormawa Himagreen dan juga YouTube. Jadi kalian bisa lihat gitu gimana keberjalanan kita dan meniru dan memodifikasi dari program-program yang ada dari 3 media tersebut. Nah ya, jadi kalau misalnya penasaran nih kegiatannya itu seperti apa, bisa lihat dokumentasinya di sosial media yang tadi sudah disebutkan gitu. Dan kalau misalnya tertarik juga, di follow aja gitu ya teman-teman, di follow, dipantau gitu keseruannya. Apalagi kira-kira itu mulai laginya di bulan apa kalau boleh tahu? Kemungkinan kita biasanya mendapat info itu dari bulan April atau Mei gitu. Nah, April atau Mei ini, jadi bisa dipantau dari sekarang gitu ya, dipersiapkan dengan baik gitu. Siapa tahu nanti berminat baik itu sebagai tim pelaksana maupun dari tim volunteer PPK Ormawa Himagreen FPT UPI tahun 2025. Betul. Oke, nah mungkin sekian dari pemaparan Pokagreen kata kali ini gitu. Saya Ulan Garnasi sebagai moderator mungkin pada Pokagreen kali ini pamit undur diri bersama dengan narasumber dari tim PPK Ormawa Himagreen FPT UPI. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di Pokagreen berikutnya. Dadah. Dadah.